Viral pembangunan gapura yang dilakukan di kawasan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat menuai polemik. Pembangunan pagar Gedung Sate viral dan menjadi sorotan, salah satunya dari anggota DPRD Jawa Barat fraksi P3 Zaini Sofari. Menurut Zaini, desain pagar yang disebut bergaya Candi Bentar tidak tepat jika dikaitkan dengan sejarah arsitektur Gedung Sate yang dibangun pada 1924. Zaini menjelaskan Candi Bentar memiliki bentuk terpisah dua sisi sebagai simbol pemisah ruang. Sementara pintu masuk Gedung Sate utuh dan tidak terbagi dua. Karena itu, ia menilai penggunaan konsep Candi Bentar tidak tepat untuk diterapkan di area Gedung Sate. Ia menambahkan, Gedung Sate memiliki gaya arsitektur Indo-Eropa yang memadukan unsur Hindu dan Islam. Enam tusuk sate di puncak bangunan melambangkan 6 juta gulden anggaran pembangunan, sementara 3 umpak di bawahnya melambangkan iman, Islam, dan ihsan. Karena itu, menurut Zaini, pagar atau gapura baru seharusnya selaras dengan karakter arsitektur Gedung Sate, bukan justru tampil kontras dengan dominasi warna putih dan merah. DPRD Jawa Barat juga mempertanyakan urgensi proyek yang menelan anggaran 3,9 miliar rupiah tersebut. Zaini membandingkan bantuan untuk santri miskin yang hanya berjarak sedikit, yakni 5,1 miliar rupiah. Sementara anggaran sarana keagamaan justru dipangkas drastis tahun depan. Ya, kalau mengutip Kadis Kominfo, itu adalah namanya Candi Bentar. Kalau diksi bentar, itu diambil dari bahasa Sanskerta, artinya terbelah. Jadi, candi itu begini, dibelah, maka begini. Ujungnya pasti lurus nih, kiri kanannya. Dan itu hampir semua di Jawa, terutama termasuk di Keraton Kasepuhan, kalau kita mau masuk pasti begitu. Artinya apa? Ada sisi luar dan dalam. Gitu. Ada urusan ke atas, juga ada urusan dengan masyarakat. Gitu. Jadi bersih, kotor lah kira-kira. Nah, saya hanya menggarisbawahi dari diksi tersebut menurut saya kurang pas. Itu adalah yang dimaksud Candi Bentar di tiap sudut pintu masuk itu, dia utuh. Kalau di Gedung Sate itu pintunya utuh, masuknya utuh. Jadi bentuknya begini. Kalau mau tetap begitu. Gitu. Nah, selanjutnya dari historis, dibangun diresmikan tahun 24, gaya bangunannya Indo-Eropa, yang banyak memadukan antara unsur Islam dan Hindu. Di bawah satenya itu kan tusuknya 6 juta gulden, 6 biji, ke bawahnya ada 3 umpak, itu iman, ihsan, Islam. Di bawahnya lagi ada model piramida. Kalau di Bali itu kayak pura, yang ke atas gitu, ke atas begini. Nah, terus nanti di sampingnya ada ornamen jendela dan tiang-tiang yang bulat-bulat gitu. Itu diambil dari Alhambra, di sisa kerajaan Bani Umayyah di Granada, Spanyol, tahun abad ke-14 dan 15. Jadi perpaduan antara Hindu dan Islam menyatu di situ. Jadi kalaupun mau pagar-pagar itu harus ikut bangunan yang ada di Gedung Sate tersebut. Bukan ujug-ujug sekedar ide gagasan. Kalau kata istilah Sunda, kayang, tiba-tiba plek ada, tanpa ada
kajian-kajian yang mendalam, sehingga tentu ini akan sangat berbeda tampilan. Tadinya putih, gedung satenya tetap sarinya putih, di sininya merah. Itu sangat berbeda. Pun juga yang disebut Candi Bentar tersebut, menurut saya tidak terlalu pas kalau menempatkan di sini. Bukan hanya itu, sepenting itukah pagar-pagar harus hadir untuk memberikan nilai-nilai artistik ataupun nilai-nilai seni budaya yang hadir di sini. Itu menurut saya terlalu berlebihan. Iya, dengan anggaran 3,9 miliar, saya masuk tadi udah. Dengan anggaran 3,9 miliar, sedangkan bantuan pesantren untuk siswa santri miskin alokasinya hanya 5,1. Jadi pagar dan santri yang tidak mampu selisihnya hanya 1,2 miliar. Jadi sepenting itukah penting ornamen pagar atau ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, salah satunya dengan membantu para santri. Padahal sarana keagamaan di tahun 2025 ini sudah dicoret dari 153 miliar menjadi 5,1 miliar tersebut. Menanggapi kritik tersebut, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menegaskan bahwa pembangunan pagar sudah sesuai kajian arsitektural. Dan kita kan jangan ngikutin netizen, kita ngikutin arsitek, gitu loh. Kalau ngikutin netizen nggak akan selesai-selesai, nanti ada banyak versinya. Tapi banyak netizen juga yang memuji kok, nggak ada masalah. Kita ikutin arsitek yang ahli di bidang penataan ruang, terutama untuk membangun, menata, menyempurnakan ruang-ruang gedung yang bersejarah. Jadi, polemik ini masih terus bergulir dan DPRD Jawa Barat menilai proyek harus dikaji secara historis, sosial, dan budaya. Sementara pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan pembangunan telah melalui kajian ahli. Hingga kini, pekerjaan pembangunan pagar di kawasan Gedung Sate tetap berjalan.